nhằm đón đầu xu hướng phát triển đội tàu container thế hệ mới và xây dựng khu vực này trở thành cảng trung chuyển container quốc tế của khu vực. Từ năm 2024 đến nay, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã phối hợp tổ chức đưa hơn 140 lượt tàu container trọng tải từ 200.000 đến 230.000 deadweight vào rời cảng Cái Mép Thị Vải an toàn. Ada sebuah pergeseran besar yang sedang berlangsung di jalur laut Asia Tenggara. Namun ironisnya hampir tak terdengar gaungnya. Tidak ada dentuman senjata, tidak ada konflik terbuka, bahkan nyaris tanpa pernyataan resmi yang dramatis. Justru disitulah letak bahayanya. Perubahan ini bergerak pelan, senyap, dan sangat terukur. Saat banyak pihak masih sibuk mengamati Selat Malaka, Thailand, atau ambisi India di Samudra Hindia, sebuah kekuatan baru justru sedang membangun pengaruhnya dari arah utara. Dan target pergeseran ini bukan negara kecil, melainkan Singapura, pusat logistik yang selama puluhan tahun dianggap terlalu kuat untuk digoyang. Memasuki awal tahun 2026, pola pelayaran global mulai menunjukkan tanda-tanda anomali yang tak bisa lagi diabaikan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kapal-kapal kontainer raksasa dari Amerika dan Eropa mulai menjadikan pelabuhan-pelabuhan Vietnam sebagai tujuan langsung. Bukan sekedar singgah sementara, melainkan sebagai titik bongkar utama. Singapura yang selama ini menjadi gerbang wajib justru mulai dilewati. Ini bukan kejadian acak, bukan pula sekedar eksperimen rute, melainkan hasil dari kalkulasi bisnis yang dingin dan rasional. Para operator kapal kini menghitung setiap menit dan setiap dolar dengan jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Dermaga Singapura yang padat, antriannya panjang, serta biaya sandarnya yang tinggi mulai terasa sebagai beban, bukan lagi keunggulan. Di saat yang sama, Vietnam datang dengan pendekatan yang sangat berbeda. Pelabuhan baru, laut yang lebih dalam, waktu bongkar muat yang cepat, serta biaya yang jauh lebih rendah menjadi kombinasi mematikan. Tanpa banyak bicara, Vietnam sedang menggerogoti posisi Singapura lewat satu senjata utama, efisiensi brutal. Fenomena ini oleh para analis global disebut sebagai pergeseran gravitasi rantai pasok. Penjelasannya sederhana, jika dulu pusat distribusi dunia berada di satu titik karena semua barang harus lewat sana, kini pusat itu berpindah mendekati sumber produksi. Vietnam tidak lagi berdiri sebagai pelabuhan pengumpan yang bergantung pada Singapura. Mereka bertransformasi menjadi pusat produksi sekaligus pintu keluar barang ke pasar dunia. Pabrik-pabrik global kini berdiri berdekatan dengan pelabuhan. Barang diproduksi, dirakit, dikemas, lalu dikirim dari wilayah yang sama. Tidak ada lagi alasan logis untuk mengirim komponen ke negara lain hanya demi proses transit. Integrasi antara produksi dan pelabuhan inilah yang membuat arus barang ke Vietnam nyaris tidak pernah surut. Data volume peti kemas di awal 2026 semakin memperjelas arah perubahan ini. Saat grafik pertumbuhan Singapura mulai melandai dan bahkan cenderung stagnan, kurva Vietnam justru menanjak tajam. Pelabuhan air dalam seperti Cái Mép Thị Vải kini mampu melayani kapal terbesar di dunia tanpa kendala teknis. Kapasitas dan kedalaman laut yang dulu menjadi kartu truf Singapura kini tidak lagi eksklusif. Perubahan ini langsung tercermin pada jadwal pelayaran global. Perusahaan pelayaran besar mulai mengalihkan rute-rute rutin mereka. Kapal-kapal yang dulu wajib mampir ke Selat Malaka kini langsung mengarah ke perairan Vietnam. Ini bukan kehilangan pelanggan secara mendadak, melainkan pengikisan pangsa pasar yang perlahan tapi konsisten. Satu demi satu kapal memilih jalur baru yang lebih efisien. Kunci keberhasilan Vietnam terletak pada keberanian memangkas peran perantara. Dengan menarik kapal raksasa langsung ke wilayahnya, Vietnam menghilangkan biaya transit, mempercepat waktu pengiriman, dan memotong ongkos logistik secara signifikan. Dalam dunia perdagangan global, kecepatan dan biaya adalah penentu utama. Sistem transit lama yang bergantung pada Singapura kini mulai terlihat tidak relevan. Keunggulan ini diperkuat oleh fakta bahwa Vietnam kini telah menjelma menjadi lantai produksi dunia. Perusahaan teknologi, manufaktur elektronik, tekstil, hingga otomotif membangun basis produksi masif di sana. Barang datang dalam bentuk bahan mentah, lalu keluar sebagai produk jadi langsung ke pasar internasional. Kapal datang dengan muatan penuh dan hampir selalu berangkat dalam kondisi optimal. Loyalitas operator kapal terkunci secara alami, bukan karena kontrak jangka panjang semata, melainkan karena efisiensi struktural yang sulit ditandingi.
Di balik geliat fisik pelabuhan, Vietnam juga melakukan revolusi senyap di sektor birokrasi. Sistem kepabeanan mereka kini sepenuhnya digital dan terintegrasi. Proses yang dulu memakan waktu berhari-hari, kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Tidak ada ruang untuk keterlambatan buatan atau biaya tak resmi. Semua transparan, otomatis, dan terukur. Efisiensi administratif ini berdampak langsung pada struktur biaya logistik nasional mereka. Saat negara lain masih terjebak dalam prosedur panjang, Vietnam melompat jauh ke depan dengan sistem yang ringkas dan modern. Sebaliknya, Singapura kini menghadapi tantangan struktural yang semakin berat. Inflasi tinggi, keterbatasan lahan, serta upah tenaga kerja yang terus meningkat membuat biaya operasional melonjak. Selisih tarif bongkar muat kini menjadi jurang yang sulit diabaikan. Dalam satu kali sandar kapal raksasa, perbedaan biaya bisa mencapai angka yang sangat besar. Inilah titik kritis di mana keunggulan lama Singapura mulai berubah menjadi beban. Teknologi tercanggih membutuhkan biaya hidup yang mahal, sementara Vietnam membuktikan bahwa kecepatan dan kepastian hukum bisa dicapai dengan ongkos jauh lebih rendah. Dalam industri dengan margin tipis, pilihan rasional pemilik modal menjadi sangat jelas. Mereka tidak lagi mengejar prestise atau sejarah, melainkan efisiensi murni. Dunia pelayaran tidak sentimental. Ia bergerak mengikuti angka, waktu, dan keuntungan. Ketika Vietnam mampu menawarkan ketiganya dalam satu paket, maka arah arus barang pun ikut bergeser. Dan pergeseran ini bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal kekuatan geopolitik jangka panjang. Siapa yang menguasai jalur logistik, ia menguasai denyut perdagangan dunia. Di tengah perubahan besar ini, ada pelajaran penting bagi Indonesia. Keberhasilan Vietnam bukan semata karena modal besar atau keberuntungan geografis, melainkan disiplin kebijakan dan keberanian menyatukan arah nasional. Mereka menyingkirkan ego sektoral dan bergerak dengan satu komando, sesuatu yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita. Indonesia memiliki posisi geografis yang jauh lebih strategis, sumber daya yang melimpah, dan pasar domestik yang besar. Namun tanpa keberanian mereformasi sistem secara menyeluruh, potensi itu hanya akan menjadi cerita lama yang terus diulang tanpa pernah benar-benar terwujud. Peta ekonomi maritim Asia Tenggara kini sedang mengalami pergeseran tektonik. Menuju 2030, kawasan ini tidak lagi memiliki satu raja tunggal. Efisiensi, kedekatan dengan pusat produksi, dan kelincahan kebijakan akan menentukan pemenang. Singapura mungkin tetap menjadi pusat finansial dunia, namun mahkota logistiknya kini benar-benar diperebutkan. Vietnam telah menunjukkan bahwa dominasi bisa dibangun tanpa gemuruh, tanpa konflik, dan tanpa sorotan media besar. Cukup dengan keputusan-keputusan rasional yang diambil secara konsisten. Pergerakan Vietnam di tahun 2026 ini bukan sekedar cerita tentang satu negara yang sedang naik daun, melainkan peringatan keras bagi siapapun yang merasa terlalu nyaman di puncak. Dalam ekonomi global, tidak ada posisi yang abadi. Siapapun yang berhenti beradaptasi akan pelan-pelan ditinggalkan. Singapura kini sedang menghadapi ujian terberat dalam sejarah logistiknya, sementara Vietnam menikmati hasil dari keputusan-keputusan berani yang diambil jauh hari. Dunia sedang menyaksikan bahwa kekuatan produksi nyata perlahan menggeser dominasi jasa semata.